Iya, Bu. Jadi. Ya, silahkan kepada Ani sama siapa ini? Kok Ani astronomi nih? Oh, namanya belum diganti, Bu. Nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa. Share screen-nya dari Ani, Bu. Iya, bisa nggak? Coba. Masih nggak bisa, Bu, host dia Oh, vertical oke. screen sharing. Ani sama Sastia share screen. Coba. Iya, Bu. Yuk, Bisa, Bu. silakan dimulai 5 menit dari sekarang. Bentar, Ibu, ini. Tenang. Mau di pause dulu ya, sok. Ini, Bu. Biar waktunya tidak lari. Iya. Belum muncul nih ininya, masih nggak ada tulisan ya? Ada tulisan nggak di Ani? Di aku nggak ada. Nah, ada, Ibu. Nah, ada, sok silakan. Saya itu lagi ya, nyalain lagi timernya ya. Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anissa, MPD, selaku guru penguji sekaligus guru pembimbing dalam penelitian kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ani Wahyuningsih. Dan saya Sastia Apriliani. Di sini kami izin melakukan presentasi penelitian kami mengenai menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh. Ibu, penelitian ini kami lakukan pada tanggal 15 April 2023 di Purwakarta. Kami melakukan penelitian ini karena anak-anak yang memiliki rasa kesadaran terhadap menjaga imunitas tubuh akan memiliki tubuh yang sehat dan tidak cepat lelah. Kemudian tidak mudah terserang penyakit, memiliki badan yang bugar, lalu memiliki kulit yang sehat, hanya mengalami flu yang wajar, dan memiliki sistem pencernaan yang lancar. Lalu, bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh, di mana di zaman modern ini, anak-anak banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, sehingga malas bergerak dan juga cepat lelah. Lalu di zaman modern ini juga, anak-anak cenderung akan mengkonsumsi makanan yang kurang nutrisi, seperti makanan siap saji, sehingga memiliki berat badan yang berlebih. Karakteristik dari yang sudah disebutkan tadi itu adalah ciri-ciri dari kaum rebahan. Maka dari itu, Ibu, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan rasa kesadaran terhadap kaum rebahan akan pentingnya menjaga imunitas tubuh. Baik, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan di sini penelitian kualitatif, di mana kami mewawancarai dengan mengajukan 10 pertanyaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua, khususnya seorang ibu yang memiliki peran utama. Maka dari itu, kami mewawancarai 6 ibu rumah tangga di Kelurahan Munjul Jaya. Kemudian Ibu, langkah penelitian kami diawali dengan membaca artikel, kemudian merumuskan masalah, dilanjutkan menentukan variabel, lalu mencari indikator-indikator dari variabel yang telah ditentukan, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, lalu kami merancang penelitian dan dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Setelah itu kami melakukan pengolahan data, membuat interpretasi penelitian, lalu menganalisis data, dan membuat hasil penelitian. Baik, selanjutnya berdasarkan variabel pertama kami, yaitu rasa kesadaran terhadap anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh. Hasil dari wawancara kepada 6 responden, banyaknya upaya peran para ibu yang dilakukan dalam menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak terangkum dalam grafik berikut. Terdapat 4 responden yang memberikan makanan yang bergizi. F, terdapat 5 responden olahraga dengan berjalan. H, terdapat 5 responden, ibu mengupayakan memiliki jadwal makanan. J, terdapat 3 responden, ibu mengupayakan menjadwalkan jam tidur anak dari jam 9 sampai 10 malam. N, Antara di jam 9 dan 10 kali, masa tidurnya cuma 1 jam? Jam 9 sampai... Ya, mulai tidurnya jam 9, paling telat jam 10 gitu kan maksudnya ya? Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir, 3 responden mengajak anak bermain agar tidak murung.
Kemudian Ibu, dalam variabel kedua kami, yaitu imunitas tubuh, setelah dilakukan upaya-upaya yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari ke-6 responden tersebut memiliki imunitas yang baik, yaitu seperti terangkum dalam diagram lingkaran berikut. Anak-anak ke-6 responden tersebut jarang terserang penyakit flu, menunjukkan angka persentase sebesar 15%, kemudian hanya mengalami flu yang wajar, menunjukkan persentase sebesar 19%, kemudian mempunyai sistem pencernaan yang lancar, menunjukkan angka persentase sebesar 9%, kemudian tidak cepat lelah, menunjukkan angka persentase sebesar 12%, lalu untuk mengupayakan memiliki kulit yang baik, kulit yang bagus, para ibu mengupayakan untuk mengkonsumsi makan buah-buahan, yaitu menunjukkan persentase sebesar 12%, dan rajin mandi, dan juga menjaga kebersihan, menunjukkan angka persentase sebesar 9%. Baik, hasil akhir penelitian kami tentang menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh, diperlukannya peran orang tua, khususnya seorang ibu. Adapun cara-cara menumbuhkan rasa kesadaran yang dapat dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan makanan yang bergizi kepada anak, yang kedua, mengingatkan anak untuk selalu menjaga kebersihan, yang ketiga, mengajak anak jalan-jalan untuk tetap aktif berolahraga, yang keempat, memiliki jadwal menu makanan yang bergizi dan bervariasi agar anak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang kelima, mengatur pola tidur anak dengan menjadwal jam tidur mulai dari jam 9 sampai 10 malam dan menerapkan tidur siang. Yang keenam, mengupayakan anak agar tidak murung dengan mengajaknya bermain, menuruti kemauannya, mengajak berkomunikasi bersama, dan menjadi teman curhatnya. Upaya tersebut telah terbukti dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Rata-rata, ke-6 anak responden memiliki imunitas yang baik. Baik Ibu, mengapa hasil penelitian kami seperti ini? Yaitu karena pertanyaan yang kritis menghasilkan jawaban yang berkualitas. Kami tidak hanya ingin mengetahui hasilnya, tetapi prosesnya kami rancang untuk menjadi solusi di zaman yang modern dan sebagai alternatif untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Tetapi dalam penelitian kami terdapat kelemahan, yaitu dalam proses pengumpulan terdapat beberapa jawaban responden yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Di samping kelemahan, kami memiliki kelebihan, yaitu permasalahan yang kami angkat merupakan masalah yang bersifat aktual, sehingga mengupgrade para kaum rebahan menjadi kaum yang sadar akan pentingnya menjaga imunitas tubuh. Baik, sekian penjelasan dari penelitian kami. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh merupakan investasi penting untuk kesehatan di masa depan. Melalui pendidikan dan pemahaman yang tepat, anak-anak dapat belajar mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Dengan hasil tersebut, semoga dapat bisa bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Ibu Anissa sebagai guru penguji sekaligus guru pembimbing atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum beres. Coba di slide share. Oke. Saya mau melihat yang slide ke-6. Slide ke-6. Bentar ya, aku haus banget. Iya, Bu. Minum ya. Baru nyampe banget, terus ke air, langsung buka laptop karena jam 1 kurang 2 menit tadi. Iya, Bu. Janjinya jam 1 ya. Nah, Ani sama Sastia ya? Iya, Bu. Angka 9%, 19%, 12%, 15% ini dari mana? Ini data-data Bu yang kayak mengkonsumsi yang jarang terserang flu. Jadi kami buat persentase gitu. Jadi ada datanya, kami masukin diagram lingkaran. Soalnya ini rendah banget ya kalau misalnya kalau persentasenya segini tuh rendah banget. Coba jangan-jangan salah menginterpretasikan data. Kalau misalnya datanya masih megang nggak? Lagi. Ada Ibu. Ada ya. Oke. Kita ciri
imunitas yang buruk. Coba diperbesar nih. Ininya, slide-nya di zoom. Nah, gitu. Geser ke tengahin. Ciri imunitas yang baik berarti. Coba saya share screen. Ini kelihatan nggak share screen aku? Nggak ada, Ibu. Masa? Nggak ada? Iya. Nggak ada. Kamu kayak stop dulu sih. Iya. Kita stop share dulu. Coba nih kirim PPT-nya via WhatsApp. Iya, Bu. Biar nanti aku side by side ya. Nggak apa-apa, agak panjang, nggak 15 menit. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Ada yang ingin saya ketahui. Ya udah, Ibu. Udah, oke. Stop share nih. Ya, saya download dulu sebentar. Oke, mantap. Desktop. Ini Miani ya? Iya. Sama Mas Tia ya punya kelompok Anda. Saya coba terjemahkan ke dalam Excel. Manis banget ya, kayak es campur warnanya. Katanya Pink. kayak es campur frambozen itu ya, yang ciming itu. Jadi pengen jajan. Coba slide ya, aku ya yang megang slide ini. Nih, slide ini kan, katakanlah ciri imunitas yang baik itu makan buah-buahan. Terus tidak cepat lelah. Cepat lelah ini Mbak ya. Ciri imunitas berarti. Kan ini yang jeleknya ini ya, cepat lelah ya. Yang bagus Iya, makan buah-buahan. Ada juga tidak cepat lelah. Kemudian ini kan dari responden ya, bukan teoritik kan? Kalau cuman indikator kita cuma 5, Bu, adanya. Tapi ini jawaban dari responden kan? Tidak mengetahui flu anak maksudnya gimana? Jadi ada anak yang lagi di luar kota, tapi jadi ibunya nggak ngetahuin gitu, Bu, Kalau perkembangan ternyata flu anaknya lagi flu. di luar kota. Iya. Oke. Misalnya gini, responden ada berapa? Ada 6, Ibu. Nah, berarti responden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini responden. Responden. Oke. Sekarang aku mau bikin ini yakin bahwa dia 20% itu dari mana gitu loh. Kan kalau 12% itu artinya yang makan buah-buahan itu hanya 12% dari 6 orang. Berarti berapa orang? Yang menjawab makan buah-buahan berapa orang? 4 orang, Ibu. Kalau 4 orang mah malah 60%. Ini tuh jadi satu pertanyaan, tapi beberapa jawaban gitu, Bu. Jadi ada yang 4 orang responden mengupayakan dengan memakan buah-buahan. Terus Kalau begitu, sebelum masuk ke sini, terjemahkan dulu ke dalam tabel. Misalnya makan buah-buahan responden mana aja? responden 1, 2, Bentar. Wait. Responden 1, 2, terus 5, 5. sama 4. 5 sama 4, oke. Terus yang cepat lelah, responden berapa aja?
Responden 2, 3. 2 dan 3. Dia anak-anaknya cepat lelah ya. Cepat lelah. 1, 2, 3. 4, 5, Ibu, maaf. Oh, bukan 2 dan 3. Oke. Iya. 4 dan 5. Iya. Kemudian yang tidak cepat lelah sisanya. Ya, sisanya, Bu. Oke. Tidak mengetahui flu anak, responden berapa? Responden. Iya, bukan 6. Responden 6 aja. Oke. Iya, Bu. Tidak mengetahui flu anak itu mah ya. Kalau yang flu wajar? Flu yang wajar ke semuanya, Ibu. Oh, semuanya pernah mengalami flu yang wajar. Nah, coba lihat deh kecenderungannya. Segini aja dulu. Artinya, kalau dirata, walaupun misalnya satu responden, berarti kita tahu bahwa responden pertama mengungkapkan bahwa keadaan sistem imunitasnya itu flu wajar, kemudian dia mengkonsumsi buah-buahan, dan dia tidak cepat lelah. Itu jawaban responden pertama. Kita bisa tahu dari tabel ini. Kemudian tabel responden ketiga menunjukkan dia tidak makan buah-buahan. Ya, dia mengalami flu yang wajar, tapi dia tidak cepat lelah. Nah, sekarang kita lihat responden keempat. Responden keempat malah dia makan buah-buahan, tapi cepat lelah. Ya nggak? Ya. Ya nggak? Dia jawabannya gitu kan? Jawabannya Iya, gitu iya. kan? Dia makan buah-buahan, dia cepat lelah, kemudian dia mengalami flu, tapi flu-nya yang wajar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, daftar pernyataan yang kamu dapat ini dari Google Form maupun wawancara, itu kamu tulis nih pernyataannya. Pernyataan. Bayang nggak? Pasti ya sama Ani. Bayang. Bayang ya? Bentar. Iklan. Apa, A? Nggak mau hukum bisa Kenapa? keluar. Yes. Ngomong hukum pica ada yang masukin ke kamar bunda. Nah, artinya kalau misalnya ada nih flu yang wajar, ini kan 100% menyatakan bahwa semua responden anaknya mengalami flu yang wajar. Jadi ini nggak mungkin 19% nih. Oh iya, Bu. Ini pasti 100% ya nggak? Iya. Ya, artinya semua anak dari responden pernah mengalami flu yang wajar di tahun itu. Makanya ngeliat angka-angka ini kok kecil banget gitu. Itu tuh nggak mungkin. Ya. Nah, berarti bikin diagram pie-nya kurang tepat. Terjemahkan dulu sama Ani sama Sastia seperti ini di data Excel sendiri, nggak usah ditampilin di di slide-nya, tapi ini adalah cara mengolah data supaya muncul yang seperti ini. Oh iya, Bu. Oke. Sekarang kita mau coba katakanlah ini angka 1 menunjukkan iya. Ya. Angka 1 menunjukkan iya, kemudian kita mau bikin tabelnya. Data insert ya, insert recommended chart, misalnya mau chart apa. Nah, chartnya misalnya kayak gini. Nah, jadilah berarti ini berarti responden ya, bukan series ya. Responden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita tahu, oh semuanya mengalami flu. Yang wajar. Ya nggak? Ini tidak cepat lelah 4 responden. Cepat lelah 2 responden. Makan buah-buahan 4 responden. Enak kan ya? Jadi dari tabel yang diterjemahkan tadi sama Ani, itu grafiknya ada. Iya, Bu. Ya nggak? Iya. Ya. Nah, gitu ya. Atau nih mau diganti chartnya nggak mau yang ini, mau pie. Kita lihat yang pie kayak gimana. Nah, kayak gitu. Nih,
Ada 4. Nah, nanti jangan yang ini milihnya. Pi-nya yang apa misalnya. Tuh, nanti berdasarkan, oh ini seri 1, seri 2. Bentar. Kurang sip. Oke. Kita tinggal ganti chart ini menjadi chart yang pi. Gitu nih. Iya, Bu. Jadi terjemahkan dulu ya. Angkanya 1111 aja biar kebaca di sini. Oh iya, Bu. Ya, bisa ya nih ya. Jadi nggak kecil-kecil gini angkanya. Oh iya. Kan aneh. Kok ya padahal yang jawab flu yang wajar semua anaknya pernah flu yang wajar, tapi kok muncul datanya 90%. Makanya ini kayaknya ada yang salah bikin datanya ya. Jadi buat dulu direkap berupa tabel, setelah itu baru buat chartnya. Atau mau tabelnya aja plug di situ, tapi pasti Ani penasaran ya kayak gimana chartnya gitu. Iya. Oke, kemudian berarti ini baru variabel, ini variabel berapa ini? Kedua, Ibu. Nih, ini variabel 2, variabel satunya kita mau tahu ini. Kalau ini udah benar. Ini udah benar variabel satunya. Jadi kelihatan bahwa 5 orang berarti 95% responden menjawab bahwa upaya ibu untuk menumbuhkan kesadaran anak terhadap sistem imunitas itu didominasi oleh mengajak olahraga berjalan dan memiliki jadwal makan makanan yang baik. Gitu kan dari grafik ini udah kelihatan langsung. Nah, ini mah nggak aneh, yang tadi yang aneh. Ya. Kemudian ini saya mohon perbaiki, ini bukan rasa kesadaran terhadap anak. Kesadaran ibu untuk menjaga imunitas anak aja langsung. Oh iya, baik. Ini Bu. kan menumbuhkan rasa kesadaran anak. Apa ini nggak bermakna? Ini juga nggak bermakna. Maksudnya apa ini? Ani mau cerita apa? Jadi ini tuh upaya-upaya yang dilakukan para ibu untuk menumbuhkan rasa kesadaran itu, Bu. Jadi judulnya apa menurut Sastia sama Ani? Upaya ibu dalam menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak. Nah, itu nih. Ya, Sastia juga paham ya? Ya. Iya, Ya, jadi ya. ini kan kalau kayak Di gini judul bingung utama. rasa kesadaran terhadap anak. Maksudnya kenapa? Berarti selama ini punya anak nggak sadar gitu. Gitu ya, berarti ini bukan ini keterangannya di apa judulnya diperbaiki ya supaya nyambung, grafiknya udah benar tapi kok judulnya aneh. Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 responden diperoleh data sebagai berikut, udah aja gitu karena judulnya kan udah ngomong Iya, Bu. ya, nggak usah panjang lebar, judulnya aja betulin gitu ya. Berarti slide 5, slide 6, slide 4 nggak ada masalah. Ini cara-cara menumbuhkan tadi udah ya, nggak usah Ya. diulang ya, nggak usah diulang. Kemudian diskusi tadi jawaban responden yang tidak sesuai, saya pengen tahu juga tadi jawaban yang tidak sesuai itu contohnya gimana? Kan kita nanya bagaimana cara menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak dengan cara-cara yang menyenangkan. Kadang-kadang ibu-ibunya itu yang respondennya itu kadang-kadang malah kayak cuman apa sih kemarin tuh kayak yang cara itu menyenangkan. Jadi harus pakai pertanyaan tambahan lagi gitu Bu biar mengarah ke situ gitu. Artinya kira-kira apa yang membuat responden jawabnya itu kayaknya salah nih jawabannya? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkannya yang ini. Oh, yang pertama. Ini. Mungkin bingungnya Bu ya, jadi belum paham Bingung pertanyaannya gitu terhadap respondennya. Pertanyaan. Nah, bingung terhadap pertanyaan. Nah, sekarang Ani sama Sastia paham bahwa kadangkala pertanyaan yang kita buat itu ada terlalu rumit. Ya, nggak? Iya Bu. Bahasanya tidak sederhana.
Berarti ini wawancara, ambil datanya Google Form apa wawancara? Langsung Langsung. wawancara. Berarti wawancara bisa membantu untuk responden memahami pertanyaan nggak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Jadi Ani sama Sastia sekarang punya pengalaman bahwa instrumen seindah apapun, ketika sudah berhadapan dengan responden, ada bahasa-bahasa lokal yang harus dikeluarkan supaya responden itu paham maksud pertanyaannya apa. Gitu ya. Jadi punya pengalaman langsung kan. Iya, Bu. Kita sebagai akademisi ngerti kalau baca, tapi kalau responden atau masyarakat banyak, misalnya nanti Ani pengen ke keperawatan, misalnya ya, atau Sastia ingin meneliti tentang ekonomi gitu, nanti ngambil jurusannya ekonomi. Aduh, jauh amat Bu dari MIPA ke ekonomi, nggak apa-apa kan, sah-sah aja. Terus harus mewawancarai penduduk misalnya. Instrumennya tuh bararagus gitu ya, pertanyaannya what, why, where, when, how, who. Pas masuk ke responden, Teteh ini teh apa maksud pertanyaannya? Ibu mah teh ngerti ya. Kan sama ini sama Sastia kan harus dibahasakan kembali si pertanyaannya itu tanpa menghilangkan maksud pertanyaannya. Ya enggak? Iya, Ya. iya benar, Bu. Ya, berarti kelemahannya adalah bukan respondennya, tetapi pertanyaannya terlalu kompleks, ya sulit atau tidak mudah dipahami. Ya, jadi kelemahannya pertanyaannya terlalu ilmiah, gitu ya. Wah, habis. Oke, itu saja dari saya. Oh, sebentar. Penelitian dapat simpulkan bahwa menumbuhkan rasa kesadaran terhadap anak, menumbuhkan kesadaran anak akan pentingnya menjaga imunitas tubuh merupakan investasi penting untuk kesehatan melalui pendidikan dan pemahaman oleh ibu. Jangan lupa respondennya. Atau dalam kurung orang tua. Uta. Jangan lupa respondennya harus disebutkan, ya. Nanti diperbaiki ya slide-nya ya. Ini masih beberapa. Pokoknya kalau Ani sama Sastia baca lagi terus nggak ngerti, nah berarti harus ada yang dibetulin. Alright? Alright. Oke. Silakan ditutup Ani sama Sastia diskusinya. Oke, good. Ya baik Ibu, cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Diperbaiki nanti link perbaikannya di Google Classroom, tapi nanti hari Selasa baru saya buatkan ya. Sekarang konsentrasi dulu untuk PSAT ya. Makasih. Boleh live room sekarang ya. Tutup ya. Assalamualaikum. Salam.